Mungkin Anda berpikir Anda harus menyelesaikan semuanya sebelum datang kepada Tuhan. Justru sebaliknya, datanglah kepada Tuhan melalui Yesus Sang Putra terlebih dahulu, dan Dia akan membantu Anda menyelesaikannya. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya, Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan kita sedang mengikuti seri tentang Kitab Keluaran. Tahukah saudara bahwa berjalan dalam terang firman Tuhan tidak selalu mudah? Tetapi, hidup pada umumnya juga tidak mudah. Jadi yang kita butuhkan adalah jalan yang menuntun kita menuju kemenangan atas rintangan. Dan terkadang rintangan terbesar yang menghalang kita adalah kesombongan kita sendiri. Nah, pada saat kita membuka Alkitab kita pada pasal yang ke-17 dan yang ke-18 Kitab Keluaran, Pak Yohanes akan menyampaikan topik kepada kita, yaitu jangan gentar, berdoalah. Sangat senang ya bisa bersama-sama lagi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, secara khusus dari program Jalan 66. Saudara, kita sedang mempelajari Kitab Keluaran, dan kita belajar juga bagaimana bangsa Ibrani dibebaskan dari perbudakan di Mesir dengan kuasa yang sangat-sangat luar biasa. Dan rupanya mereka merayakan kebebasan itu dengan gembira, dengan berjingkrak-jingkrak. Mereka keluar ke sana kemari, memainkan musik dan rebana. Tetapi saudara, ketika mereka tiba di Gunung Sinai, yang kita sebut sebagai gurun di sana ya, ada gunung, kemudian ada gurun. Kita kenal dengan namanya Padang Belantara. Kita pernah berseloroh, bercanda, Padang Belantara dosa, karena ada Sin, Gunung Sin ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ini sesuatu yang perlu kita lihat. Bagaimana di padang yang tandus ini, padang yang sangat-sangat tidak menyenangkan ini, orang sebut sebagai sesuatu yang membuat orang merana, orang sedih dan sebagainya. Kita jadi sedikit bercanda, padang gurun Sin atau padang gurun berdosa. Karena memang tandus di sana ya. Karena di sana sepertinya orang itu menjauh dari Tuhan, hidup dalam dosa, dan membuat orang kelaparan, membuat orang menjadi kering ya, menjadikan hidup kita seperti di dalam gurun sampai kita ini bertobat kepada Tuhan. Nah, padang gurun Sin ini terletak di bagian barat Jazirah Arab, dan jangan sampai tertukar ya dengan padang gurun Zin. Ada Sin dengan Zin, beda ya. Nah, menurut sebagian besar ahli, ini merupakan bagian dari gurun Araba milik Israel. Dan ketika bangsa Israel berjalan kaki melintasi tanah tandus ini, mereka harus menghadapi banyak sekali masalah. Dan mereka harus belajar sepenuhnya, saudara, bergantung kepada Allah. Bangsa ini menjadi takut, menjadi gelisah, nggak bersyukur, dan seringkali mereka memberontak karena mereka merasa nggak nyaman. Mereka ini tidak mau berdoa, tapi mereka diliputi oleh banyak kecemasan. Nah, mari kita akan membuka Alkitab di Keluaran pasal 17. Sudah ketemu belum? Ya, kita buka ya. Keluaran 17 kita akan mulai dari ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, dan berkata, mengapakah pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?
Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Saudara ingat ya, peristiwa di mana sungai Nil dipukul dan sungai itu menjadi darah. Jadi ini satu peristiwa yang selalu diingat. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Saudara, Horeb di sini ya sama dengan gunung Sinai. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Saudara, Masa itu berarti ujian dan Meriba berarti pemberontakan. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dan melalui mujizat ini, ya saudara, Tuhan menunjukkan bahwa Dia mampu menyediakan air bagi seluruh umat yang ada saat itu. Dan luar biasa, air keluar dari gunung batu. Nggak mungkin dari batu kok bisa keluar air di padang gurun. Tapi Tuhan sanggup mengeluarkan air dari tempat yang tidak mungkin terjadi. Ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua, yang saat itu tentu menjadi panglima tentara ya, melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Saudara, kita akan sambung sekarang ya di pasal 18. Silahkan dibuka pasal 18. Kita mulai dari ayat yang pertama. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Sipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Karena ia berkata, aku telah menjadi seorang perantau di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku, dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah. Ya, sebelumnya Musa ini kesendirian. Tetapi sekarang istri, ayah mertua, dan anak-anaknya dapat bergabung kembali dengannya, dan rupanya mereka ini bekerja sama. Disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah.
Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Saudara, Yitro punya beberapa nasihat untuk Musa agar dia tidak kehabisan tenaga. Kadang-kadang kan orang merasa bisa semuanya, ternyata ini dengarkan nasihatnya. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ini artinya kan Musa ini kan tokoh pada masa itu. Ini datang banyak orang minta nasihat ya, sampai kecapean ya. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa ini? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakillah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Saudara, ini yang disebut dengan delegasi. Ini yang harus dikerjakan di berbagai tempat oleh para pemimpin-pemimpin. Jangan merasa bahwa semuanya kita harus kerjakan. Kita tahu di gereja sudah ada struktur yang sangat baik, ya. Sudah ada pendeta, ada penatua yang bijaksana. Dan mereka ini orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dapat diandalkan. Dan mereka ini diberi kepercayaan untuk melakukan semua kepemimpinan di tengah-tengah organisasi secara khusus gereja. Jadi jangan semua diborong ya.
mohon maaf nih, oleh seorang pemimpin begitu ya. Nanti dia stres sendiri, marah-marah sendiri. Jadi ini satu nasihat yang juga mungkin berguna juga bagi kita di dalam mengembangkan pelayanan kita. Saudara, inilah Jalan 66, pelajaran Alkitab bersama Pak Yohanes dan juga saya, Oti Pramodo, tuan rumah Anda. Kami selalu berusaha untuk meluangkan waktu untuk bertanya tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tuhan memimpin bangsa Israel pada rute yang menjauh dari pantai Mediterania, karena di sanalah orang Filistin tinggal. Dan saya rasa bahwa Tuhan tahu bangsa itu belum siap untuk berperang. Tetapi mereka terpaksa membela diri ketika orang Amalek menyerang mereka. Bagaimana Pak Yohanes? Ya, tak seorang pun ya yang ingin perang. Tetapi kita harus ingat bahwa dunia di mana kita tinggal itu kan tidak selalu baik-baik saja. Ada orang-orang yang kadang-kadang menyerang kita, terutama dalam kasus yang dihadapi oleh orang Ibrani pada masa itu, dan mereka juga harus membela diri ya. Tentu saja ya, tidak semua orang mampu secara fisik melakukan ini, dan terkadang yang lebih kuat itu harus membela yang lemah. Kita tidak boleh hidup dengan pedang, itu yang diajarkan Yesus, tetapi tidak berarti kita tidak boleh berlatih menggunakan senjata, ngerti menggunakan senjata. Karena ini kan sesuatu yang mungkin terjadi sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Ibrani pada masa itu. Jadi mereka ini kan diserang oleh orang Amalek. Dan sesuatu yang mungkin tidak pernah ada dalam pikiran. Dan ini menjadi masalah kalau kita perhatikan tadi di pasal 17 ya. Sehingga sesuatu ini akan menjadi peringatan bagi mereka bahwa mereka ini juga sekalipun mereka berharap kepada Tuhan, tetapi ingat, ada masalah. Tetapi di tengah masalah itu harus ingat bahwa ada Tuhan yang akan menuntun mereka, membimbing mereka, bahkan mereka akan mendapatkan kemenangan. Dan menariknya, kita melihat Musa tidak terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya. Ia mungkin berada di atas bukit yang menghadap pertempuran itu. Dan dikatakan ketika Musa mengangkat tangannya dalam doa, maka Israel menang. Tetapi ketika lengannya lelah dan terkulai, maka Amalek menang. Pasti ada pelajaran dalam kisah ini. Nah, haruskah kita mengangkat tangan kita saat berdoa, Pak Yohanes? Ini poin yang bagus ya. Ini sesuatu yang harus diingat bahwa ada bagian-bagian tertentu yang diberikan kepada kita, ada bagian orang yang berdoa. Tetapi ada juga bagian orang di mana harus melakukan tindakan nyata seperti Yosua itu kan dia harus berperang. Tetapi Musa ini dia naik ke tempat yang tinggi dan dia berdoa, mengangkat tangannya. Dan ini sesuatu yang kita lihat bagaimana korelasinya ketika ada doa yang dinaikkan dan ketika ada orang yang berperang. Nah, ini kita juga lihat bagaimana kita berhadapan dengan kekuatan setan, iblis yang membuat kita menjadi putus asa, menjadi sedih dan sebagainya. Jadi doa itu sangat penting. Yang kita juga bisa baca di Yakobus 5:16 bahwa kita harus berdoa ya. Karena ini juga dilakukan oleh Musa, ada Harun dan Hur. Itu mereka bekerja sama dalam menghadapi masalah yang saat itu menimpa bangsa Ibrani. Ini contoh yang baik bagaimana pentingnya doa di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, syukur kepada Tuhan untuk saudara-saudari yang berdoa. Sekarang, mari kita periksa air yang keluar dari batu itu. Apakah tongkat Musa adalah tongkat ajaib yang dapat mempengaruhi apapun yang disentuhnya? Ini dibilang tongkat ajaib begitu ya. Ini tongkat gembala sih yang dibawa oleh Musa, itu tongkat biasa saja, tetapi tongkat itu digunakan oleh Tuhan untuk menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Jadi ini kan sebenarnya tongkat biasa, tongkat gembala yang digunakan, tetapi melalui tongkat itu ada perbuatan-perbuatan ajaib. Bukan tongkatnya, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja. Yang memang saat itu sesuatu yang sangat luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga Musa ini seperti dia merasa, ada kekuatan
yang luar biasa yang terjadi. Karena Tuhan yang menyertai mereka dan tongkat itu disuruh bawa pada saat mengubah air Sungai Nil, kemudian saat melawan juga ular-ular dari para penyihir dan sebagainya, dan juga pada saat diperintahkan untuk memukul batu karang, digunakan juga tongkat ini dan air keluar. Jadi sebenarnya bukan tongkat itu, tapi Tuhan yang bekerja dengan cara yang ajaib. Jadi kita harus belajar di sini bagaimana Dia dapat melakukan apapun yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Bahkan ketika mereka ada di padang gurun. Jadi Tuhan tidak melakukan sulap, tetapi Dia melakukan sesuatu yang luar biasa melalui hamba-hambanya. Dan kita harus memperhatikan di sini. Tongkat Musa itu menjadi simbol otoritas yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi kita lihat raja-raja juga memiliki tongkat kerajaan yang menunjukkan apa? Otoritas mereka. Jadi Musa juga memiliki tongkat yang menunjukkan bagaimana Musa diberikan otoritas oleh Tuhan. Nah, sekarang tentang nasihat Yitro, Imam Midian, ayah mertua Musa. Ia berpesan agar wewenang didelegasikan dalam rantai komando, sehingga orang lain dapat memutuskan hal-hal kecil dan hanya masalah besar yang akan diserahkan kepadanya. Apakah nasihat ini baik atau buruk, Pak Yohanes? Ini sesuatu yang baik ya, sesuatu yang bagus. Mungkin nggak semua setuju ya. Ada yang mengatakan Musa mengadopsi metode duniawi untuk melayani. Ya, saya nggak melihat seperti itu ya. Ia membutuhkan bantuan dan inilah cara untuk mendapatkannya. Saya juga berpikir itu cara yang baik untuk menumbuhkan kepemimpinan di masa depan. Karena mereka ini akan diberikan pengalaman untuk menangani masalah-masalah dari yang kecil, kemudian yang besar, kemudian yang paling besar. Jadi semuanya terjadi ini semacam latihan lah. Sehingga tidak semua tertumpu kepada Musa pada masa itu yang membuat dia juga menjadi letih. Karena begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Apa saja Pak Yohanes kriteria penting yang ditunjukkan di sini saat memilih pemimpin? Ya, ini pertanyaan yang baik ya. Apa kriteria? Dan kita harus ingat ya, kalau kita perhatikan, ini kan tidak ada di gereja. Kalau lihat konteksnya, ini kan mereka ada di padang gurun, dan mereka harus bertahan hidup. Jadi para pemimpin harus mampu mengelola semuanya dengan baik. Jadi, apa yang dikatakan Yitro itu untuk memilih pemimpin, itu masuk akal ya. Bahwa mereka ini haruslah orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan. Dan mereka ini harus memiliki karakter moral yang baik, nggak mudah disuap. Nah, sekarang mengenai pemilihan pemimpin di gereja, ini surat-surat Paulus kepada Timotius dan Titus itu memberikan daftar kualifikasi yang diperlukan bagi seorang pemimpin ketika mereka memimpin misalnya pendeta, penatua, atau diaken. Namun hal ini juga berlaku untuk dunia organisasi, pemerintahan, dan sebagainya. Jadi mereka itu kan tidak boleh korupsi. Mereka ini harus orang-orang yang baik. Dan ini harus menjadi menjadi persyaratan yang perlu diperhatikan ketika kita memilih seseorang. Jadi ada kualifikasi moral yang harus dimiliki, tetapi juga ada namanya kualifikasi administrasi. Dia harus cakap juga, misalnya bisa mengetik, dia bisa berbahasa Inggris, atau dan sebagainya. Jadi ada kualifikasi moral, di mana dia punya attitude, punya karakter yang baik, sikap yang baik, tetapi dia juga memiliki talenta yang lainnya terkait dengan kemampuan administrasi, kemampuan keterampilan-keterampilan yang lainnya yang diperlukan untuk memajukan sebuah organisasi. Jadi itu kira-kira Pak Oti. Kata-kata yang bagus. Dan sekarang bagaimana kita meringkas materi yang ditemukan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 dan yang ke-18 ini? Saudara, pelajaran utama yang kita petik dari kedua pasal ini adalah bahwa Allah dapat diandalkan bahkan ketika kita berada dalam kesulitan yang terberat sekalipun. Nah, ketika tidak ada setetes air pun yang mereka dapat minum, di tengah situasi yang sulit, Allah mampu mengeluarkan air dari batu karang yang nggak mungkin terjadi. Karena saat itu kan mereka tidak hanya
ada keluarga, tapi mereka bahkan penafsir mengatakan jutaan orang. Di sana juga ada binatang-binatang, mereka juga diberi minum. Berarti kan sesuatu yang luar biasa. Ketika mereka menghadapi orang Amalek, Allah berperang melawan mereka. Tuhan membimbing Musa juga dalam mendelegasikan kewenangannya kepada orang-orang yang dipilih. Jadi tidak semua sentralistik kepada Musa. Tetapi ada orang-orang yang dipilih agar mereka juga bisa menangani masalah-masalah yang terjadi pada saat itu. Karena ini kan bukan ratusan orang, ini jutaan orang yang ikut keluar. Kan dikatakan 600.000, tetapi juga ada orang-orang asing, belum lagi yang lain-lainnya, ada binatang dan sebagainya. Jadi Tuhan mampu menopang dan menyertai orang-orang yang ada pada saat itu. Tuhan mampu juga meluruskan hal-hal yang bengkok ketika kita mengizinkannya menjadi Tuhan. Yang kita amati dalam kitab suci adalah ketika umat menjadi tidak bersyukur. Ketika umat mulai mengeluh dan tidak puas dengan Tuhan. Dan mulai ingin melakukan segala sesuatu dengan cara mereka sendiri. Ingat, masalah dimulai. Mungkin Anda berpikir Anda harus menyelesaikan semuanya sebelum datang kepada Tuhan. Justru sebaliknya, saudara. Datanglah kepada Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus Sang Putra. Dan Dia akan membantu Anda menyelesaikan persoalan-persoalan Anda. Jangan putus asa. Yuk kita mulai berdoa, memohon kepada Tuhan untuk memimpin dan menolong kehidupan kita. Baiklah Pak Yones, terima kasih banyak. Semoga kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kita masih tetap untuk melanjutkan kitab Keluaran. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.